Perkenalkan, ini teman-teman saya yang akan menjelaskan tentang konsep dasar bimbingan konseling, yaitu ada Ayu Amelia, Al-Mutakin, Aziz, Catur, Dava. Pengertian bimbingan konseling. Secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium yang berarti dengan bersama yang dirangkai dengan nemerina atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun wanita, yang telah terlatih dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari semua usia untuk membantu mengatur kegiatan-kegiatan hidup sendiri. Menurut para ahli berbeda-beda namun terdapat beberapa kesamaan. 1. Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan. 2. Bimbingan itu diberikan ke individu yang membutuhkannya. 3. Bimbingan itu diberikan kepada individu agar dapat mandiri. 4. Bimbingan itu diberikan dengan menggunakan bahan-bahan. Konseling adalah, dalam bahasa Latin, istilah konseling disebut consilium yang berarti dengan bersama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, untuk istilah itu mengandung pengertian kurang lebih sama dengan penyuluhan. Namun demikian penggunaannya sehari-hari telah sangat meluas. Persamaan dan perbedaan antara bimbingan dan konseling. Hubungan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling. Perbedaan antara bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling, mengalami perasaan positif dari interaksi dengan teman, memperoleh makna pribadi dari aktivitas belajar, mengembangkan dan memelihara perasaan positif. Fungsi bimbingan konseling. Dari sejumlah fungsi bimbingan dan konseling telah ditemukan oleh masing-masing ahli, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pemecahan pemberian bantuan, fungsi pengembangan. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan untuk semua murid-murid. Bimbingan dan konseling pertumbuhan dan perkembangan siswa. Bimbingan mendorong penemuan dan pengembangan diri. Asas-asas bimbingan konseling. Asas kerahasiaan. Asas kesukarelaan. Asas keterbukaan. Asas kekinian. Asas kemandirian. Asas kegiatan. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah. Secara formal, kedudukan bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia telah digariskan di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta perakat peraturan pemerintahnya. Kebutuhan dasar bimbingan di sekolah dasar. Kehidupan siswa sekolah dasar, banyak sekali dapat dialami oleh siswa. Baik itu sebuah hal yang menyenangkan maupun yang tidak baik menyenangkan, seperti datang sebuah masalah. Masalah-masalah yang dialami dapat terjadinya oleh siswa dan lingkungan. Membantu murid mewujudkan tugas-tugas perkembangannya. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu masa tertentu dalam kehidupan seseorang. Keberhasilan seorang individu menunaikan tugas-tugas perkembangan secara baik. Membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar siswa. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan aktualisasi. Mangadasi Pengaru Kondasi Rumatanga yang Kurang Menguntunkan. Anak yang memasuki sekolah dasar berasal dari berbagai latar belakang rumah tangga. Ada yang orang kaya, ada yang miskin, ada yang rumah tangganya retak, broken home, ada yang ditolak atau diterima sebagai mana mestinya, dan ada anak yang dilindungi dan pilih secara berlebihan. Mengatasi pengaruh kondisi sekolah yang tidak sehat. Sekolah tidak selalu menjadi tempat yang menyenangkan bagi setiap siswa. Ada kalanya sekolah menjadi sumber pada diri siswa. 1. Kurikulum yang tidak sesuai. 2. Persaingan yang tidak sehat. 3. Guru kurang memahami perbedaan. Mengatasi pengaruh kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
Dan seni dewasa ini telah membuat orang memperoleh banyak kemudahan di jagat raya ini. Kemajuan di bidang komunikasi misalnya, seakan-akan menghilangkan jarak antara satu daerah ke daerah lain, antara satu benua dengan benua lain, dan antara bumi dan planet-planet lain. Fungsi bimbingan dan konseling sekolah dasar. 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya. 2. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Syarat-syarat pokok bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Berbeda dengan di sekolah menengah atau perguruan tinggi, di mana pada kedua jenjang pendidikan itu disediakan petugas khusus untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling dilaksanakan langsung oleh masing-masing guru kelas. Data jenis. Data merupakan hal yang penting dalam upaya memahami murid secara lebih baik. Pemahaman yang lebih baik tentang murid hanya mungkin dapat dicapai jika sekolah memiliki data yang lengkap dan menyeluruh tentang murid. Data yang dimaksud meliputi data pribadi dan data lingkungan. Data pribadi. 1. Data tentang pengenalan diri siswa. 2. Data tentang latar belakang keluarga dan lingkungan sekolah. 3. Data tentang keadaan kesehatan dan perkembangan murid. 4. Data tentang kemampuan dasar. 5. Data tentang kemampuan khusus. 6. Data tentang riwayat pendidikan dan prestasi belajar. Data lingkungan. Selain data pribadi seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu pula dikumpulkan berbagai data tentang lingkungan. Data tentang lingkungan ini sangat penting dan berguna dalam rangka memberikan informasi kepada murid. Dalam rangka penyesuaian diri khususnya yang berkaitan erat dengan program dan kegiatan pendidikan, minat dan cita-cita, murid memerlukan data yang lengkap dan menyeluruh tentang berbagai aspek lingkungan. Sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data ialah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan. Data tentang murid dapat diperoleh langsung dari murid itu sendiri ataupun dari pihak lain. Bagan di bawah ini menunjukkan berbagai sumber data dari yang paling langsung sampai yang paling tidak langsung. Secara etimologis, istilah tes berasal dari bahasa Latin testum, yang berarti cangkir, magok atau cawan yang digunakan untuk memeriksa logam. Lambat laun istilah ini dipergunakan juga dalam lapangan-lapangan lain termasuk pendidikan. Dalam penggunaannya sehari-hari, istilah tes sering digunakan silih berganti dengan pengukuran dan penilaian. Dalam pengertian yang sempit, tes mengandung pengertian penyajian seperangkat tugas atau pertanyaan yang harus dijawab. Tes intelijensi. Intelijensi merupakan keseluruhan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara terarah dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Jadi, tes intelijensi adalah suatu teknik atau alat yang digunakan untuk mengungkapkan taraf kemampuan dasar seseorang yaitu kemampuan dalam berpikir, bertindak dan menyesuaikan dirinya secara efektif. Tes bakat. Jadi, bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya menguasai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan tertentu, seperti kemampuan bermain musik, kemampuan berolahraga, dan lain-lain. Seseorang yang berbakat musik misalnya, dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Tes kepribadian. Alport dalam Hall dan Lindsay, 1981, mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem-sistem psikofisis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik dengan lingkungan. Tes prestasi adalah suatu alat tes yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai murid setelah ia mengikuti latihan atau pelajaran selama waktu tertentu. Tujuan utama penggunaan tes prestasi belajar adalah agar guru dapat membuat keputusan-keputusan, seleksi dan klasifikasi, V. Non-tes. Selain menggunakan tes, pengumpulan data tentang murid dapat juga dilakukan dengan teknik-teknik non-tes seperti observasi, wawancara,
angket, sosiometri, riwayat hidup dan studi kasus. 1. Disesuaikan dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. 2. Direncanakan secara sistematis. 3. Hasilnya dicatat dan diolah sesuai dengan tujuan. 4. Perlu diperiksa ketelitiannya. Data angket. Daftar isian atau angket ialah suatu daftar pertanyaan atau pernyataan yang digunakan untuk pengumpulan data di mana melalui daftar pertanyaan dan pernyataan itu individu diharapkan dapat memberikan tanggapannya secara tertulis. Tanggapan tertulis itu dapat berbentuk pemberian tanda pada jawaban tanggapan dengan kata-kata atau kalimat pendek. Wawancara adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan pembicaraan atau tanya jawab secara lisan antara orang yang mewawancarai pewawancara dengan orang yang diwawancarai terwawancara. Wawancara memiliki ciri-ciri tertentu. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang terlibat yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berlainan. Sosiometri merupakan suatu teknik untuk mengungkapkan hubungan sosial antar anggota di dalam kelompok. Di samping itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas seseorang di dalam kelompoknya, menyelidiki kesulitan-kesulitan yang dialami seseorang dalam bergaul dengan teman-teman kelompoknya. Studi kasus merupakan suatu metode yang komprehensif yang digunakan untuk mengungkapkan data tentang individu. Ia menyajikan gambaran yang menyeluruh tentang totalitas kepribadian dengan mengadakan suatu studi yang panjang lebar tentang perkembangan seseorang serta hubungan keadaan dirinya sekarang. Teknik penyimpanan data siswa. Data tentang siswa dan lingkungan yang telah dikumpulkan harus dihimpun, diklasifikasikan, dan disimpan dengan cara yang sistematis. Penghimpunan data itu dimaksudkan untuk menghindari agar data itu tidak tercecer atau hilang. Data itu disusun sesuai dengan klasifikasi atau jenisnya masing-masing. Pengertian layanan bimbingan belajar. Untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan layanan bimbingan belajar terlebih dahulu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan belajar. 1. Belajar adalah proses tingkah laku. 2. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen. 3. Belajar ialah proses perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya yaitu berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Penentuan murid-murid yang mengalami masalah belajar. Sesuai dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, maka yang pertama dan paling awal harus dilakukan dalam rangkaian kegiatan layanan bimbingan belajar adalah menentukan siapa murid yang mengalami masalah dalam belajar. Penentuan siapa murid yang mengalami masalah dalam belajar. Pengungkapan sebab-sebab masalah belajar. Setelah guru mengetahui siapa murid yang bermasalah dalam belajar dan apa jenis masalah yang dialaminya, selanjutnya guru perlu mengungkapkan mengapa masalah itu terjadi. Usaha yang didasarkan pada anggapan bahwa guru tidak dapat mengambil keputusan yang bijaksana tentang bagaimana membantu mengatasi masalah yang dialami oleh murid dalam belajar.